BK Mandua Malang dan tentunya dengan Airlangga Tulen Kabupaten Malang. Di sebelah saya sudah datang trainer muda Bapak Reni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan sebelah kiri saya Ibu Titi Fadilawati, itu adalah guru BK Mandua Malang. Selamat pagi Ibu. Bisa ngobrol sedikit? Iya, sambil nunggu mungkin, sambil nunggu viewer, ini banyak sekali yang sudah bergabung, berapa orang ini, Mbak? Iya. Terima kasih sebelumnya Mas dari tim Airlangga Tulen dan juga tim BK Mandua Malang bahwa kami diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan seminar motivasi online yang bertemakan belajar produktif di masa BDR. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya anak-anak merasa sudah jenuh berada di rumah. Bagaimana nanti dari jenengan akan memberikan sedikit tips bagaimana mereka biar bisa menjadi pelajar yang produktif gitu ya. Siap. Oke, perkenalkan saya Dia Mayasari selaku guru BK Mandua Malang dan juga Ibu Titi Fadilawati, kami adalah dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang. Tentunya izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator pada acara seminar online motivasi ini yang bertemakan belajar produktif di masa BDR. Tentunya ini adalah program acara khusus untuk siswa Mandua Malang kerjasama Airlangga Tulen dan tim BK Mandua Malang. Masih nunggu Bapak ini? Kita sambil menunggu Bapak Rizal. Monggo dimulai kalau gitu. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Mandua Malang yang sudah bergabung di acara Instagram BK Mandua Malang dan tentunya dengan Instagram Airlangga Tulen. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh tim baik dari Airlangga Tulen dan juga tim BK Mandua Malang yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memandu kegiatan seminar motivasi ini. Perkenalkan, saya Dia Mayasari dan di sebelah kiri saya Ibu Titi Fadilawati, sarjana pendidikan. Kami adalah guru BK Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator pada acara ini. Tentunya yang bertema konsep menjadi pelajar produktif di masa BDR. Program acara khusus untuk siswa Mandua Malang kerjasama Airlangga Tulen dan tim BK Mandua Malang. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Samai MAG. Beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang yang saat ini ikut bergabung di rumah karena kondisi sakit. Semoga beliau diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Yang kami hormati Bapak S. Rizal Jazid. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Beliau adalah wakil kurikulum dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang. Wakil Humas dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang. Yang kami hormati trainer muda. Sebelah kiri saya Bapak Greni Nuradi Admida, sarjana pendidikan, sarjana sains, magister manajemen, selaku pemateri atau narasumber pada seminar motivasi kali ini. Dan tak lupa Bapak Ibu guru, siswa-siswi Mandua Malang yang sudah bergabung, tentunya live dari rumah bersama ID BK Mandua Malang dan ID Airlangga Tulen. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang yang saat ini diwakilkan
semua Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah mengikuti kegiatan ini, dan juga anak-anak yang saat ini sudah insya Allah sudah mulai siap dan terkait dengan acara masyarakat jauh-jauh hari sebenarnya ini olahraga inisiasi yang sangat bagus, dan tentu saja kami sambut dengan sangat senang hati karena ini akan sangat berguna anak-anak kita yang saat ini sudah menjalani proses belajar. Ini kameranya saya kenal, mari sana ya. Anak-anak semuanya yang saat ini sedang menyimak kegiatan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya di sini hadir sebenarnya mewakili Bapak Kepala Madrasah yang sebenarnya pagi ini sebenarnya dijadwalkan hadir, karena kondisi yang ternyata bisa dipaksa. Beliau tadi pagi saya dan saya untuk menyampaikan salam pada teman-teman dari Erlangga dan tim dari Erlangga. Terima kasih yang besar-besarnya atas kepedulian. Ini adalah bagian dari kepedulian dari Erlangga kepada siswa secara umum dan khususnya pada saat ini. Ini adalah wujud dari kerjasama yang sudah selama ini sudah terjalin. Mudah-mudahan depan akan semakin selaras dengan program-program yang ada di madrasah malam. Ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semua yang saat ini sedang berada di rumah. Demi sukses, demi keberhasilan anak-anak semua, meskipun saat ini anak-anak harus secara mandiri belajar di rumah, maka ada tuntunan dalam Islam itu, yaitu dengan cara mengadopsi sifat-sifat kenabian dan sifat-sifat Rasul. Jadi yang pertama itu adalah sidik, amanah, tabligh, dan yang terakhir adalah fatwa. Sidik ini anak-anak harus dituntut jujur. Di masa-masa belajar di rumah, anak-anak harus jujur. Jujur siapa? Jujur pada semua, termasuk pada diri. Seperti dengan menanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah memaksimalkan waktu saya? Apakah saya sudah benar-benar belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Apakah saya sudah melaksanakan tugas itu dengan baik? Maka itu adalah implementasi dari makna sidik. Ini tentu saya pelesetkan ke kondisi saat ini. Lalu yang kedua adalah setelah sidik, amanah. Nah, amanah ini adalah wujud dari tanggung jawab anak-anak. Disiplin, tanggung jawab, ini jadi kunci. Beda dengan ketika di rumah, ketika di sekolah, anak dituntut untuk memenuhi jadwal itu mudah. Kenapa? Karena ada bapak ibu, ada tatib yang siap menertibkan anak-anak. Kalau pagi gerbangnya ditutup, kalau terlambat ditutup, kalau enggak sholat kena sanksi, kalau tidak hadir tanpa terang kena sanksi. Nah itu kan adalah bantuan. Tapi sekarang siapa yang tidak ada? Kalau enggak dari anak-anak sendiri. Jadi anak-anak memang harus, yang keduanya harus jujur, jujur, amanah. Artinya tanggung jawab, menjaga amanah. Orang tua sudah mengamanahkan, guru-guru juga sudah mengamanahkan bahwa kalian saat ini dipercaya untuk belajar di rumah, maka maksimalkan itu dengan. Lalu yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini kalau kita artikan dalam kondisi saat ini adalah anak-anak harus berani menyampaikan. Kalau misalkan harus menyampaikan terkait dengan kesulitan, sampaikan saja. Sampaikan kalau memang mengalami kesulitan. Langsung komunikasikan dengan semua pihak, baik itu guru yang menangani langsung atau dari pihak BK terutama. Jadi anak-anak semuanya
teman-teman harus diajak juga. Jadi anak-anak semua juga harus proaktif, tabligh, ajak teman-teman semuanya untuk tetap disiplin, untuk tetap tanggung jawab dengan apa yang jadi amanah. Nah, yang keempat adalah patonah. Nah, ini patonah ini kalau diartikan bisa ending dari harapannya adalah teman-teman anak-anak semuanya ini patonah pada ujung-ujungnya cerdas. Nah, cerdas itu dalam artian apa? Satu, cerdas dalam menyikapi keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan. Kalau saya nggak bisa daring gimana? Silakan cari solusinya. Berkomunikasi, tabligh. Silakan hadir ke madrasah. Tetap tidak dilarang, tapi tetap dengan menerapkan protokol yang sudah tetap komunikasikan. Jadi mencari solusi itu penting. Solusinya apa? Itu harus dicari. Anak-anak harus cerdas menyikapi keadaan saat ini. Dan harapannya adalah anak-anak benar-benar nanti ujung-ujungnya cerdas betul. Jadi memanfaatkan betul kondisi saat ini, berada di rumah, quality time-nya itu justru harus dibangun. Bukan dengan bermalas-malasan dan tidak disiplin. Nah, itu. Jadi 4 poin. Nah, berikutnya adalah setelah 4 poin ada hal lagi yang menjadi penting, yaitu bahwa anak-anak belajar itu dipengaruhi oleh lingkungan madrasah, lingkungan keluarga, dan lingkungan di sekitar lingkungan masyarakat. Nah, ini kalau anak-anak sudah memegang 4 itu, maka insya Allah berada di lingkungan manapun, anak-anak tidak akan mengalami kesulitan berarti dalam belajar. Lingkungan madrasah kami sudah berupaya besar. Di rumah mungkin tidak semua orang tua memahami kondisi kalian, tapi bagaimana sikap kalian? Juga di masyarakat, jangan terpengaruh. Kondisi masyarakat saat ini adalah kondisi yang sedang dalam transisi yang semuanya serba tidak jelas. Kalau anak-anak ikut lingkungan yang salah, maka muncul. Saya harap anak-anak menjadi anak-anak yang benar-benar bisa memanfaatkan ini semua, menjadikan ini sebagai waktu-waktu yang berkualitas. Jadi benar-benar belajar dari rumah adalah benar-benar pada porsi yang seharusnya, benar-benar belajar dari. Saya kira itu anak-anak pesan dari Bapak Kepala Madrasah. Mudah-mudahan anak-anak di rumah sehat dan selalu semangat untuk belajar. Saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Esti Nasir. Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini terus bisa berlanjut dan tentunya dengan dukungan support dari beliau sangat kami nantikan karena bisa menjembatani atau bisa menginspirasi siswa-siswi Mahasiswa Malang juga dari kalangan semuanya. Dan tentunya kembali lagi Pak Rizal bahwa siswa-siswi Mahasiswa Malang tentunya harus bisa menjaga 4 tadi ya Pak ya. Sidik, amanah, tabligh, patonah, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan cerdas dalam segala hal. Dan tentunya kembali lagi kepada diri pribadi harus bisa memanfaatkan waktu yang ada meskipun kondisi pandemi kalian belajar dari rumah. Seperti itu ya. Baik, kembali lagi seperti tema utama kegiatan seminar motivasi hari ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang cara menjadi pelajar produktif di masa BDR, karena pada dasarnya kegiatan semacam ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Dan kita layak bersyukur karena kita akan menimba ilmu banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji dari trainer muda Bapak Greni Nuradi Admida, Sarjana Pendidikan, Sarjana Sains, Magister Manajemen. Beliau adalah trainer profesional BRB Airlangga, manajer marketing pusat, branch manager Airlangga Kepanjen Kabupaten Malang, dan juga komisaris BMB Airlangga. Sebelumnya saya sapa dulu Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah bergabung di Madrasah Al-Hifdz Malang. Nah, untuk siswa-siswa Mahasiswa Malang yang lagi menonton di rumah, jangan lupa kalian screenshot dan upload di story kalian. Jangan lupa tag Airlangga Turen dan BK Mandua Malang karena ada voucher menanti
olahraga yang bisa kalian nanti dapatkan. Oke? Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Gani untuk menyampaikan materi pada privasi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, adik-adik yang lagi nonton live pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kuota teman-teman yang berkurang untuk menonton ini, insya Allah ya, saya doakan bermanfaat dan ada di semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Baik, teman-teman semuanya yang luar biasa. Ini yang nonton kelas berapa aja Bu ya? Kelas 10, 11, 12. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi begini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mandua Malang ya. Karena dalam kondisi yang seperti ini tetap berusaha untuk memfasilitasi anak-anak, menginspirasi, memotivasi, dan lain sebagainya. Karena memang begini Bapak, Ibu, jadi kondisinya ini sekarang sudah 4 bulan. Sudah hampir 4 bulan ya. Kita belajar dari rumah, anak-anak di rumah. Itu saya mengkhawatirkan banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya dengan hal yang nggak produktif. Ada banyak tipe anak-anak. Tipe anak-anak yang pertama biasanya tipe ini, klub rebahan ya. Klub rebahan yang menghabiskan waktunya, gelundang-gelundung dek dukur amben ya kan. Sambil nontoni sosial media, sambil kemudian dia menghabiskan waktu secara percuma. Yang cewek-cewek mungkin nonton drakor ya, Kapten Ri atau Litaeo atau banyak ya, kayak gitu. Karena istri saya juga gitu. Itu. Atau tipe yang kedua, ada lagi anak-anak yang kemudian memanfaatkan waktunya ini seperti kepompong. Jadi dia memang selama 4 bulan terbatasi waktunya, terbatasi geraknya. Tetapi dalam 4 bulan dia beraktualisasi, mengembangkan dirinya, sehingga insya Allah nanti setelah pandemi ini berakhir, jadilah kupu-kupu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, mudah-mudahan ada di semuanya, Mandua Turen, Alhamdulillah. Saya hari ini hadir ya, kita live langsung di ruangan kepala sekolah kalian. Mudah-mudahan ada di semuanya adalah tipe yang kedua tadi. Nah, kuncinya satu teman-teman, jangan protes, kita harus berproses. Nah, mengalami pandemi ini, minimal kita punya 2 kacamata, teman-teman bisa memilihnya. Kalau kita melihat melalui kacamata lalat, dimanapun pasti hanya sampah yang kita lihat. Bahkan di taman bunga pun, sampah yang terlihat. Tapi kalau teman-teman memaknainya, melihatnya dengan kacamata lebah, maka dimanapun yang dilihat adalah bunga. Nah, kayak begitu. Bahkan di TPS sekalipun, insya Allah pandemi ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Lalu ada pertanyaan begini Ibu, kok bisa? Lawang anak-anak itu udah besar, udah dewasa semua, menurut saya kelas 10 itu ya. Kok bisa mereka menghabiskan waktunya secara sia-sia? Banyak anak-anak yang kemudian penggawainya nge-game online dari pagi sampai siang, dari siang sampai malam. Atau nongkrong di warung kopi terus ya, mulai sore sampai pagi ya. Kenapa kok seperti itu? Kalau saya bisa kemudian menyimpulkan, anak-anak yang menghabiskan waktunya secara sia-sia dalam waktu 3 bulan, itu adalah anak-anak yang visi hidupnya belum jelas. Yang mereka masih gampang melihat masa depan, yang mereka nggak jelas arah tujuannya mau kemana, mimpinya mau kemana. Padahal teman-teman semuanya, fase teman-teman fase-fase SMA ini fase-fase yang paling penting. Betul itu, jangan sampai teman-teman menjalani hidup itu kayak air yang mengalir. Hanya ikan mati yang ikut arus. Kalau teman-teman masih hidup harus berenang dalam arus teman-teman. Harus punya mimpi, harus punya tujuan. Orang yang menjalani hidup tanpa mengenal tujuannya, itu seperti nahkoda yang berlayar tanpa tahu arah dan tujuan. Terombang-ambing nggak jelas. Yuk, sekarang saya mengajak teman-teman. Sebenarnya visinya teman-teman itu apa? Mulai pikirkan dong teman-teman semuanya. Ya, dulu waktu kecil, anak-anak itu jelas cita-citanya Bapak. Pengen jadi apa? Guru, ya kan? Dokter, kan gitu umumnya Bu ya. Pengen jadi tentara, polisi. Tapi ketika sudah besar, pengen jadi apa? Bingung. Jadi apa Pak ya? Pokoknya urip lah Pak. Kayak begitu. Nah, jangan teman-teman. Yuk. Betul, visi itu penting. Maka yuk kita renungkan. Sebenarnya arahmu mau kemana? Visi itu kita bisa bagi jadi 2. Bagi anak man ya. Visi dunia, visi akhirat. Ya. Visi dunia yang jelas bisa mengangkat derajat kita di akhirat. Insya Allah. Ya, teman-teman harus jelas dunia. Visinya. Bahkan visi itu harus tergambar jelas di otak kita. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika visi kita jelas, insya Allah ya, kalian sudah satu langkah menuju kesuksesan. Saya gambarkannya begini nih. Misalkan Bu, dengan pegang buah jeruk nipis, buahnya hijau banget, seger dari kulkas. Ya.
jenengan ambil 2, jenengan belah. Lalu kemudian airnya kan keluar jeruknya. Banyak keluar kan airnya. Jenengan peres ya. Habis itu tanpa gula, tanpa apa langsung jenengan minum jeruknya. Gitu. Masih membayangkan saja. Masih membayangkan loh, ini jeruknya lo nggak ada. Saliva kita keluar. Air liur kita keluar. Enzim-enzim dalam tubuh kita keluar. Siap untuk mencernanya. Wong kita bayangkan saja, sel-sel sudah merespon untuk mendukungnya. Apalagi kalau teman-teman punya visi yang tergambar nyata di otak teman-teman. Insya Allah, seluruh organ tubuh kita, jaringan kita, teman kita, sahabat kita, dunia ini akan mendukung teman-teman untuk mencapai visi kalian. Yuk, kita pikirkan. Sebenarnya mau apa teman-teman itu, mau hidup itu loh. Di dunia ini kemana cita-cita kalian? Harus jelas. Yang kelas 10, Pak, insya Allah, 3 tahun lagi saya lulus nilainya 10 rata. Yang kelas 12, Pak, insya Allah, setahun lagi saya akan masuk kedokteran UGM beasiswa. Pak, insya Allah, 3 tahun lagi nanti saya masuk STAN, Akpol, Akmil, keterima di Harvard University. Insya Allah 2 tahun lagi saya jadi hafiz, saya jadi hafizah. Begitu teman-teman. Target. Harus nyata, harus konkret. Ya. Visi itu harus konkret teman-teman. Bermimpilah setinggi langit. Nggak usah takut terjatuh. Kalaupun kamu terjatuh di antara bintang-bintang. Nah, begitu kata Soekarno. Teman-teman semuanya ya, harus begitu. Apalagi anak man tahu teman-teman semuanya ya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum jika dia tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Teman-teman mau sukses, penggaweannya rebahan, gelundung kok semongko. Ya nggak bisa teman-teman. Masalahnya anak-anak itu, Bu. Masalahnya begini. Sekarang habis dimotivasi semangat. Wah, saya lali. Mungkin gitu. Teman-teman itu terlalu tinggi angan-angan, tapi miskin tindakan. Saya ulangi. Teman-teman itu terlalu tinggi angan-angan, tapi miskin tindakan. Nggak nyapo-nyapo. Nggak lapo-lapo. Saya pengen sukses saya. Saya rajin belajar. Ora, percuma. Percuma teman-teman semuanya. Iya betul itu. Makanya yuk kita pikirkan. Visi itu nanti akan menuntun hidup kalian. Contoh. Anda punya visi akhirat yang luar biasa. Pak, insya Allah 5 tahun lagi saya akan angkat derajat orang tua saya. Saya akan rubah nasib mereka. Saya ingin menghajikan orang tua saya dua-duanya. Hutang-hutangnya akan saya lunasi semuanya. Rumah akan saya renovasi biar mereka derajatnya luar biasa di dunia akhirat. Tergambar teman-teman semuanya. Makanya kalau Anda punya visi seperti itu, Anda akan selalu ingat. Mau males. Ingat visi. Mau berbohong pada orang tua. Ingat visi. Saya ingin loh berbakti pada orang tua karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Kok saya berbohong sama orang tua ya? Loh, ingat visi. Saya mau jadi dokter luar biasa. Biologi nilai saya 6. Ingat visi. Saya mau jadi pengusaha. Pengusaha butuh relasi banyak. Saya kok dibenci oleh teman-teman saya ya. Ingat visi. Visi itu penting sekali teman-teman semuanya. Yuk ya. Yang belum punya visi segera pikirkan. Tulis. Visi itu syaratnya ada 3. Yang pertama harus konkret. Konkret. Ojo ngelambiar. Visimu apa nak? Pengen jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Umum banget itu nggak konkret belas itu. Kabeh wong berguna gitu loh. Semua orang pasti berguna. Makhluk hidup sekecil apapun itu diciptakan Allah semua punya manfaat. Tapi maksud saya kamu itu harus punya visi yang konkret begitu loh. Ya, yang pertama harus konkret. Yang kedua harus personal. Visi itu harus personal. Jangan nyontek, harus gue banget. Harus lo banget gitu ya. Kudu sampean banget. Los, wong liya terserah. Yang penting sampean apa? Apa yang menjadi passion kamu? Nah, kayak gitu. Apa yang menjadi bakat kamu? Karena saya yakin tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada semuanya pinter, tapi di bidangnya masing-masing. Oke, katanya Profesor Howard Gardner dari Harvard University dalam teorinya multiple intelligence bahwa memang kecerdasan itu ada banyak. Nah, ya, ada 8 sekarang berkembang jadi 9 malah. Semua coba Anda telusuri, kamu cerdasnya bidang apa? Tidak ada anak yang bodoh, ingat teman-teman, ya, tidak ada anak yang bodoh. Nah, yuk kalau sudah fix visinya, maka saya harapkan teman-teman mulai bergerak dalam kondisi yang seperti ini. Mulai menata diri, memanage waktunya, manajemen waktu.
Ya, harus manajemen waktu yang baik. Nah, oleh karena itu seperti itu, Ibu. Nanti kita ngobrol saja. Ya. Nanti monggo kalau nambahi atau ada apa namanya, kalau saya lama-lama nanti jadinya ini dong. Apa namanya? Jenuh nanti anak-anak nanti. Gitu ya. Monggo kalau ada tanggapan atau masukan lagi nanti akan saya tambahi lagi. Monggo, silakan. Terima kasih. Mungkin ada dari berikut. Nggih, monggo Bu Titi. Terima kasih karena alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi betul bahwa kita hidup itu harus punya visi. Nah, siapa yang bisa mewujudkan visi kita adalah diri kita. Siapa yang dikatakan oleh Pak Nizar tadi. Untuk itu anak-anak saya pesan selaku kita di masa malam, ayo jangan jangan patah semangat dan jangan suka grundel. Apa bahasa grundelnya itu apa? Mengeluh. Jangan ada kata mengeluh, Bu saya nggak bisa, Bu saya gini. Nah, jadi ayo mulai sekarang. Karena apa? Karena keberhasilan sampean itu tergantung dari usaha sampean yang saya lakukan sekarang. Jadi apa yang sampean tanam sekarang itu 5 tahun ke depan itu sampean sendiri yang akan memetik buahnya. Jadi mungkin dari Pak Rizal juga mau menambah, Jadi Pak Zen, Nggih. jadi intinya meskipun anak-anak pelajar ada berada di rumah, tentunya mereka bisa berkarya. Ya. Karena perlu banyak kita ketahui mereka sudah pegang HP Android tentunya, Ya. pegang laptop masing-masing. Nah, oke. Tentunya kan mereka bisa memanfaatkan hal tersebut, entah mau buat blog, buat akun YouTuber dan sebagainya, kan itu bisa kita kerjakan. Betul. Saya punya 3 saran untuk teman-teman biar belajar di rumahnya tambah efektif ya. Yang pertama, biar teman-teman belajarnya tambah efektif, belajar di rumah. Yang pertama, teman-teman harus menumbuhkan kesadaran bahwa belajar itu butuhmu. Itu yang pertama, mindset. Yang pertama, mindset. Belajar itu butuhmu, pinter itu butuhmu, ilmu itu butuhmu, pengetahuan itu butuhmu. Ya, fatona jadi orang yang cerdas itu butuhmu, bukan butuhnya gurumu, bukan butuhnya orang tua, butuhmu yang utama. Maka harus mindset tanamkan, belajar itu butuhnya kamu. Betul itu. Bahkan sejarah sudah mencatat, kesejahteraan itu selalu berpihak pada orang-orang yang menguasai pengetahuan. Ya, mulai zaman revolusi industri pertama sampai revolusi industri yang keempat sekarang, ya. Sekarang kan musimnya revolusi industri 4.0 ya kan. Itu orang-orang yang menguasai kesejahteraan adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan. Makanya teman-teman kudu pinter. Betul itu teman-teman semuanya. Minimal kalau nggak pinter ya sudah ada usaha ke sana. Nah itu. Yang pertama itu apa tadi? Yang pertama apa tadi teman-teman? Bahwa mindset, ya, menumbuhkan mindset bahwa belajar itu adalah butuhnya teman-teman. Yang kedua, biar teman-teman belajar efektif, temukan gaya belajarnya teman-teman. Ya, temukan gaya belajar. Sudah disampaikan oleh Ibu Guru BK, teman-teman di kelas mungkin, belajar itu nggak penting loh berapa lama teman-teman belajar. Yang penting ada seberapa efektif kalian belajar. Ya ada banyak ya, kalau tipe anak-anak belajar itu kan ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Teman-teman harus tahu sebenarnya yang sampean banget itu yang mana. Ada anak-anak yang belajar itu rajinnya membaca. Dia kalau nggak membaca sendiri nggak paham. Dia peka terhadap warna, spidolnya banyak, stabilonya banyak. Itu berarti teman-teman visual. Ya, ada anak-anak yang auditori belajar sambil dengarkan musik, yang slow santai karena musik mengaktifkan otak kanan. Makanya teman-teman kalau belanja di Matahari Ramayana selalu ada musiknya kan, itu memang membangkitkan gairah belanja. Kayak gitu, Bu. Iya kayak gitu, betul. Teman-teman coba temukan, oh iya ya, ternyata saya belajarnya senang sambil dengarkan musik. Dan kalau ada orang tua yang protes, atau kemudian memang orang tua yang memberikan masukan, maksud saya, ya, nah kok mendengar musik terus toh? Kasih pengertian. Memang mama, manggilnya siapa nih? Mimi. Gitu ya, atau bunda gitu ya. Memang saya itu anaknya auditori loh bun, ya memang saya belajarnya nyamannya pakai musik. Nah sampaikan aja gitu loh teman-teman ya. Ada yang ketiga anaknya kinestetik. Anak kinestetik itu adalah anak yang luar biasa. Pokoknya guru ngajar di kelasnya dekat dengan Tuhan guru itu, istighfar terus. Astagfirullah macam-macam ya. Maka teman-teman kalau tiba belajarnya kinestetik, teman-teman jangan belajarnya hanya di satu tempat.
Harus sambil bergerak kemana? Ke loteng, atas genteng, halaman ya, kuburan ya, jangan ya. Ya temukan. Kadang kamu itu belajar 5 menit paham. Kadang 5 jam, belas gak paham. Itu opo. Nah, gitu. Makanya temukan mana gaya belajar kamu. Nah, itu yang kedua ya. Apa tadi yang pertama teman-teman? Apa yang tadi? Yang pertama, mindset. Yang kedua, temukan gaya belajarnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah komunitas. Belajar itu memang gini teman-teman. Kalau sendirian capek, kita bisa berjalan cepat sendirian. Tapi kita nggak bisa berjalan jauh sendirian. Ya, selamat pagi yang sering sendirian. Yang masih jomblo-jomblo, selamat pagi. Yang belum di rumah, tenang. Memang jomblo itu harus bangga. Jomblo itu cara sayang Allah menyayangi kalian menjauhkan dosa pacaran. Nah, kayak gitu tuh. Iya betul itu. Apalagi anak-anak masih MA, ya. Masa nanti aja pacarannya nanti aja. Pacaran itu halal asalkan diniati untuk dinikahi. Nah, kayak gitu tuh. Iya gitu ya. Yang pacar-pacaran segera diputus itu, Beb ya. Putus ya. Komunitas, maksud saya komunitas itu begini, kembali ke sini ya. Jadi ngomongin jomblo ini ya. Baik, komunitas itu gini maksud saya teman-teman. Kadang kalau kita belajar sendirian, itu bosen, Bu. Bosen, betul, jenuh. Maka komunitas itu penting banget. Komunitas itu penting banget. Bertemanlah dengan siapa saja, tapi bersahabatlah dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang punya visi yang bagus. Nah, itu penting. Bertemanlah dengan siapa saja, pilihlah sahabat yang baik. Ya, berkomunitaslah. Cari teman-temanmu mana yang rajin belajar dan sebagainya. Kadang anak-anak sekarang itu, Bu, rajin belajar malah dibully. Sing sergap sinau malah diro-ilokno. Uper sok serius iku munggah surga dhewe arek iku. Kayak gitu tuh biasanya. Biasanya betul. Nah, carilah teman yang punya satu visi. Belajar ya belajar, ngopi ya ngopi. Gitu loh teman-teman, hidup harus seimbang. Belajar ya belajar, dolin ya dolin, piknik ya piknik, sinau ya sinau. Harus seimbang teman-temannya. Maka buatlah komunitas yang baik. Bergabunglah dengan banyak komunitas. Di Turan kan banyak, di Malang kan banyak komunitas entrepreneur yang entrepreneur. Komunitas goes sekarang yang rame ya. Pokoknya komunitas yang baik lah ya. Komunitas misalkan di sini ada banyak UKM. Apa kalau di sekolah? Apa namanya kalau ekstrakurikuler ya. Banyak komunitas. Kalau pengen belajarnya serius, banyak teman bergabunglah bersama Erlangga Turen misalkan. Promo ya, gitu ya. Jadi seimbang hidup itu. Les ya les, sekolah ya sekolah, dulin ya dulin. Ya seimbang gitu loh maksud saya itu. Ya, kebanyakan teman-teman itu tidak memikirkan itu. Makanya teman-teman ya, mudah-mudahan 3 tadi bisa membantu teman-teman biar belajarnya tambah efektif. Gitu Bu, terima kasih. Iya. Di kelas itu gini Mas Greni. Greni gini. Jadi anak-anak itu sering saya tanya juga di awal-awal biasanya. Kamu ingin jadi kelas itu? Saya ingat tadi ketika anak masih SD ditanya gurunya, dia sampai naik bangku untuk teriak, dia bilang saya mau jadi dokter. SMP turun dia. Turun bangku apa turun apa nih? Agak susah gitu. Sampai di SMA ditanya habis ditanya. Habis ya. Artinya apa? Kepercayaan diri mereka itu hilang, semakin hilang. Nah itu yang perlu dibangkitkan kembali adalah itu tadi yang tadi Mas Beni sampaikan itu adalah mindset. Betul. Nah, saya juga sering mengatakan ke anak-anak itu begini. Anak-anak yang paling penting, motivasi paling penting itu adalah inner motivation. Hanya motivasi dalam diri kalian. Gitu. Jadi kalau kalian datang ke sekolah, guru-guru kalian memotivasi kalian semangat di jam itu. Ganti pelajaran. Guru yang itu harus ngasih motivasi lagi. Karena jam itu kan habis dimotivasi. Iya. Tapi actionnya nggak ada tadi bilang Mas Beni. Betul. Saya analogikan kayak gini. Anak-anak, kalau kalian itu nggak punya motivasi dalam diri, itu kalian mau nyalain kompor, tapi gasnya nggak ada. Pemantik itu adalah orang yang memberi motivasi dari luar. Itu motivasi luar, tapi motivasi dalamnya adalah gas. Nah, kamu kehabisan motivasi dalam. Disemangati dari luar, dia kayak iya gitu. Semangatnya hilang ya nggak nyala gitu. Ini kan kedua ini udah kayak dorong mobil mogok gitu.
ada mobil mogok kan kita dorong itu ya, ayo kita dorong bareng-bareng jalan gitu ya. Habis agak jauh dia jalan gitu kan. Ini ada mobil mogok yang didorong nggak jalan-jalan. Sopirnya turun, Pak, kok nggak jalan-jalan? Mesinnya nggak ada deh. Kira-kira dipukuli nggak kira-kira? Saya sering bilang gitu. Artinya apa? Mesinnya harus lengkap, bensinnya ada minimal mogok itu. Jadi orang mau dorong, nah Bapak Ibu guru ini bagian dorong. Nanti setelah beberapa meter kamu jalan itu. Bisa jalan mobilmu, lah mesinmu nggak ada, bensinmu habis, minta dorong, minta di ini ya. Nah, artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Mas Grini tadi ini memicu semangat dalam diri itu macam-macam. Iya. Ada saya sering bilang itu kalau membangkitkan motivasi dalam diri itu macam-macam lah, kayak gitu. Boleh karena dendam, gitu. Oh, saya gimana karena dendam? Kamu pernah dibully nggak gitu? Iya. Kenapa? Ya itu jadikan motivasi dalam diri itu. Udah kamu nggak usah jawab, nanti 10 tahun yang akan datang kamu datangi dia. Itu adalah bagian dari motivasi. Dendam yang baik. Dendam yang baik. Kamu boleh kayak gitu. Saya tanya akhirnya, siapa yang suka dibully, yang sering dibully? Saya pernah dibully, Pak. Saya pernah sering baca ini ya. Orang yang dibully itu adalah orang yang sukses itu banyak yang merasa latar belakangnya adalah dibully kayak gitu. Artinya apa? Dia bisa memanfaatkan itu menjadi energi positif. Iya. Dia memicu dia untuk tetap inner motivation saya gitu. Iya. Nah, Betul itu. saya kira begitu ya. Iya. Mas. Saya punya cerita teman-teman begini, Bapak Ibu. Jadi dulu nelayan Jepang itu kalau berlayar mencari ikan, itu ikannya ditaruh di perahu, bawa ke daratan, kan mati ikannya. Meskipun belum basi tapi sudah mati. Itu nggak laku teman-teman. Dijual nggak laku. Kenapa? Karena orang Jepang sukanya ya ikan yang hidup lah, kan gitu ya. Karena ikan segar. Akhirnya nelayan Jepang zaman dulu berpikir gimana caranya biar ikannya tetap hidup, buat kolam dalam perahu. Buat kolam dalam perahu, dimasukkan di ikan yang ditangkap masuk ke dalam kolam dalam perahu. Ikannya berenang, ya. Tapi lemes. Kenapa kok lemes? Karena kolamnya kecil, aras-arasan. Nah, gitu ya. Dijual, laku, tapi nggak laku keras. Yang terakhir, akhirnya mereka berpikir gimana caranya ikan itu biar terus bergerak. Akhirnya dalam kolam dalam perahu ditaruh hiu kecil. Hiu kecil itulah yang ngejar-ngejar ikan terus. Sepanjang di lautan. Sepanjang di berlayar tadi. Akhirnya ikannya terus bergerak. Dijual laku keras. Kenapa kok laku keras? Ikan yang rajin berenang dikejar-kejar hiu tadi. Dagingnya singset ya. Akhirnya dia laku keras. Enak rasanya. Harganya tinggi. Teman-teman, kalau mau harga diri teman-teman tinggi, teman-teman harus bergerak terus. Harus berkarya terus. Harus belajar terus. Jadikan orang yang bully teman-teman tadi, jadikan hiu-hiu kecil yang berlari di belakang kepala kalian. Nah, kayak gitu tuh teman-teman ya. Biar teman-teman selalu semangat, ya. Ya, kembali lagi Gitu. tadi harus punya mimpi, dan tentunya nanti mimpi kalian harus kamu wujudkan. Betul. Dan tapi satu hal lagi, betul dari inner motivasi dari diri sendiri, tapi kita tidak lepas dari tadi dorongan guru, tapi yang di dalam keluarga. Tapi otomatis kita harus punya komunikasi yang baik dengan orang tua kita. Betul, betul. Karena kan banyak yang dilihat mereka sangat polos jauh Iya. dengan orang tuanya karena kurang care. Nah, yang perlu diingat begini, Bu. Yang perlu diingat dan dicatat oleh teman-teman. Banyak yang mengeluh, orang tua saya nggak ngerti saya, Mas. Orang tua saya nggak memahami saya, Mas. Orang tua saya ajak komunikasi bingung, Mas. Teman-teman, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi cintanya mereka ke kalian itu sempurna. Tepuk tangan dong buat orang tua kita, teman-teman ya. Iya, kalau teman-teman mencari orang tua yang sempurna, yang serba mengerti, serba memahami, serba nggak ada di dunia, nggak ada. Tapi cintanya mereka ke kalian itu luar biasa. Makanya yuk ya, kita berdoa. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberikan kesehatan ya. Orang tua itu nanti kalau teman-teman sudah sukses, nggak minta apa-apa. Mintanya cuma satu. Teman-teman selalu ingat pada mereka, selalu terlantun doa setelah sholat-sholat kalian. Itu yang paling penting teman-teman. Mobil kalian, nanti rumah kalian, harta kalian, nggak ada yang minta. Ya, yang diminta cuma satu. Mereka nanti melihat kalian sejuk pandangannya, damai hatinya, tenang jiwanya. Itu aja teman-teman ya. Monggo ya. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin berkeluh kesah bahwa orang tua saya begini-begini, ingat itu ya, bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi cintanya mereka kalian itu luar biasa. Begitu Ibu. Ini bicara tentang cinta orang tua ya. Jadi saya juga sering bilang ke anak-anak
tentang kalian saja. Kalau tentang kalian saja terserah kalian lah, mau apa kan bisa saja. Pak, terserah saya dong, ini hidup saya. Iya memang hidup itu bukan, kalau masalahnya kayak gitu enak kamu, masalahnya hidup kamu itu it's not only about you, bukan ente saja urusannya. Kamu hidup itu untuk orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang sayang ke kamu itu tadi, cinta yang tulus tadi, orang tua. Ya. Jadi kamu tega kayak gitu, saya bilang gitu. Ya mikir sih anak-anak kayak gitu, cuma nggak tahu bertahan lamanya berapa lama. Bertahan lamanya ya. Ayo dong teman-teman, bertahan lama ya. Motivasi Iya. yang paling penting, betul. Betul. Iya. Jadi mindset itu benar-benar harus ditanam. Terima kasih. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan bahwa dengan belajar produktif di masa belajar dari rumah ini, tentunya kembali lagi kepada pelajar harus punya visi, misi, mimpi dan tujuan. Ya. Ya, Pak Glenn, ya. Dan tentunya visi itu harus konkret. Dan kembali lagi untuk persoalan itu sendiri, yang nantinya kalian harus bisa mendapatkan sebuah emas yang nanti akan raih. Dan untuk menjadi belajar yang efektif, bagaimana kita harus memiliki mindset dan temukan gaya belajarmu seperti apa, dan yang terakhir harus memiliki komunitas. Nah, komunitas seperti itu. Dan setelah ini Pak Glenn, kita akan membuka sesi tanya Siap. jawab, dan tentunya nanti bisa dijawab langsung oleh narasumber kita yang benar budaya. Tentunya dari mana Pak? Dari sebelah. Dari Erlangga. Dan sekali lagi kami informasikan kepada anak-anakku, jangan lupa kalian screenshot dan upload di story dan tag ID Erlangga Tulen dan BK 2 Malang. Dan untuk mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk merangkum dan mengisi Google Form yang ada di grup yang telah kita sebar tadi. Ini yang ada di tangan saya, ini adalah voucher dari Erlangga Tulen. Ada pertanyaan? Ini sudah ada Pak Glenn. Siap. Ya. Yang pertama dari Febriana Ayu, kelas 10 IPA Pak. Belajar dari rumah sudah terlalu lama Pak. Gimana caranya biar nanti masuk belajar langsung on? Pikirannya dari langsung klik. Karena orang di sini bener kan dari rasanya malas itu semangat. Mesinnya dingin. Sudah ada kejenuhan. Jangan karena pos-porsi dulu ya Pak ya. Di rumah aja akhirnya yang akan langsung dijawab atau bagaimana? Lanjut, monggo. Pertanyaan kedua dari Cynthia Anggaini kelas 10 bahasa luar biasa kelas 10 yang tahun 2003. Saya punya mimpi kuliah tinggi Pak, tapi tidak ada biaya, bagaimana solusi? Yang ketiga ini, Dua dulu mungkin. oke. Biar tidak lupa. Saya jawab dari yang terakhir, nanti bisa diimbui Pak Rizal. Titik. Jadi yang pertama begini adik. Saya jawab dari pertanyaan yang kedua ya. Saya punya cita-cita tinggi tapi enggak apa tadi? Enggak punya biaya gitu ya. Saya cerita lagi nih. Saya punya banyak cerita, enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa. Pengalaman- Ceritanya gini ceritanya. Ada mahasiswa UNES tahun 2014. Mahasiswa UNES tahun 2014. Namanya Raini. Dia adalah mahasiswa IPK terbaik. IPK-nya 3,96, hampir sempurna. 3,96. Saat wisuda, yang lainnya diantarkan ayahnya naik mobil bagus. Ya, Pajero ya, Lamborghini ya, Cherry ya kan, Tosa ya, macam-macam lah ya. Macam-macam, BMW ya. Ya betul, dia diantar ayahnya naik becak Bu. Itu viral loh Bu, itu kalau jenazah searching masih ada itu. Naik becak, diantar ayahnya tersenyum gitu. Nah, dan sekarang dia barusan lulus S3 di London, beasiswa LPDP. Sekarang jadi dosen di UNES. Bapaknya tukang becak. Yang membuat saya terngiang-ngiang sampai sekarang. Ketika ayahnya diwawancarai oleh wartawan, Pak, pesan apa yang jenengan sampaikan ke putrinya sehingga putrinya jadi orang luar biasa? Ayahnya menjawab, saya selalu berpesan pada anak saya, Pak. Kita saat ini boleh miskin harta, tapi kamu nggak boleh miskin cita-cita. Nah, tepuk tangan dong buat bapaknya tadi ya. Teman-teman ya, yang orang tuanya ya kuli bangunan, tukang beca, apa saja ekonominya, teman-teman nggak usah putus asa ya, nggak usah putus asa. Yang penting teman-teman satu tadi, Anda boleh keadaannya sekarang miskin harta, tapi nggak boleh miskin cita-cita. Terus nggak usah mikir masa depan. Prinsip hidup itu satu, berbuat terbaiklah di titik mana kamu berdiri saat ini. Jadi pelajar harus berbuat terbaik ya. Kalau kamu pinter, beasiswa, biaya itu datang banyak macam.
Kalau di SMA yang standar bidik misi kan Bu ya. Banyak nanti. Kalau misalkan Anda memang luar biasa tambah pointernya lagi, nanti bisa ambil beasiswa di luar negeri. Bisa. Banyak teman-teman. Syaratnya satu. Pinter itu aja lah pokoknya ya. Nah itu. Jangan khawatir tadi ya. Ada di kelas 10 tadi ya. Pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Itu. Dan menyambung pertanyaan yang nomor 1. Memang begini. Otak kita itu luar biasa Bu. Otak kita itu isinya sekitar 1 triliun neuron. Ya, 1 triliun saraf. Dan yang aktif ada Dek. Yang aktif itu sekitar maksud saya yang kita gunakan sekitar 100 miliar. Yang lainnya baru terhubung kalau teman-teman mau berpikir. 1 menit kita berpikir, Anda diam nih sekarang lo mikir, itu ada sekitar 250 ribu neuron yang terhubung. Anda kalau angka 11, tahu ya, sensorik, motorik, ya, konektor, ada banyak ya saraf terhubung. Makanya teman-teman semuanya penting memang melatih otak kita untuk terus berpikir. Nah, alhamdulillah di sini kan juga difasilitasi Bapak nggih. Artinya proses pembelajaran di sini tetap berlangsung. Sehari minimal 2 atau 3 jaman gitu nggih, tetap berlangsung. Maka teman-teman harus manage waktunya. Harus menggunakan otaknya biar terus berpikir. Kalau enggak bisa kram nanti. Otak itu seperti otot memang. Kamu nggak pernah jalan kaki, tiba-tiba jalan 2 kilo ya kram. Ya, kejulinu ya. Tangisu gak karu-karuan. Nah, saya khawatir nanti teman-teman sekolah tangisu gak karu-karuan ya. Kejulinu gitu ya. Makanya ya menurut saya itu tadi diikuti aja apa ada yang dengan grup WhatsApp, ada yang Zoom mungkin sudah ada ya. Ada yang kemudian merekam pembelajaran lalu di-share rekamannya. Mungkin seperti itu. Iya. Gitu Ibu. Mungkin menambahkan anak-anak mungkin yang sekarang lagi galau, maaf, untuk anak-anak yang mungkin yang dikatakan tadi bahwa nggak punya biaya ingin kuliah, nggak punya biaya tapi ingin kuliah, anak-anak makanya mulai awal ketika itu sudah ada peminatan. Nah, peminatan itu untuk apa? Peminatan itu adalah untuk menjaring sama mengerti cita-cita sampean dulu. Karena kita akan terus mendampingi sampean dan terus sampean ketahui bahwa nanti untuk kuliah ya Pak Rizal ya banyak sekali program-program yang diberikan pemerintah. Salah satunya adalah tentang bidik misi yang sekarang itu namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, itu makanya yang penting apa yang disampaikan Kak Ferita bahwa persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting cari kuasai ilmunya dulu. Jadi kalau sama sudah menentukan bahwa minat saya di sini itu tekuni, ya pelajari dengan sungguh-sungguh, nilai bagus, insya Allah nanti sampai akan bisa ada jalan di sana ya. Jangan khawatir, kita selalu mendampingi sampai anak-anak. Bisa dipahami ya, Febriana Ayu kelas 10 IPA dan Cynthia Anggra ini. Dapat hadiah mereka ya. Oke. Nah, dapat ini nih, dapat beasiswa 500.000 sama dari apa ini, Mbak? Manja Cisti ya. Oke, silakan Bu. Alhamdulillah. Next, yang ketiga, bagaimana cara mengatasi ketergantungan siswa kepada pembelajaran di kelas saat pandemi ini? Karena meskipun kita belajar sendiri, terkadang kita merasa kesulitan meskipun sudah mencari di internet. Nah, ini dari Nurul Namatun Muskiro, kelas 10 bahasa. Makanya kelas 10 yang sekarang ini sangat internet responnya bagus sekali sebagai madrasah Aliyah Negeri Dua Malang yang masuk di Aliyah. Iya. Bagaimana? Gimana? Saya dulu? Ya, nggak bisa nyambung dari hasil mapel yang sudah disampaikan, belajar sendiri, padahal internetnya sudah mencari di internet, tapi kok masih merasa nggak kesulitan gitu. Ya, itu kan di komunitas mungkin kembali lagi ya. Ya, yang pertama pasti komunitas ya. Nanti datangnya Rangga ya, nanti kita ini saya kasih voucher 500.000 untuk beasiswa. Yang pertama komunitas. Terus yang kedua begini Adik, memang kalau kita hanya jadi ilmu itu apa yang kita lihat ya, jadi para ahli itu banyak yang sepakat apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dijelaskan oleh orang lain itu yang nyantol di otak kita 7%. Nah, kayak gitu tuh, 7%. Tapi kalau kemudian Anda mencatatnya itu persentase 7% itu naik.
menjadi 20% kalau Anda mencatatnya. Nambah lagi kalau Anda mengucapkannya. Nambah lagi sampai 100% kalau Anda melakukannya. Nah, makanya kemudian kadang kita itu belajarnya nggak efektif karena kita tuh keseringan hanya nonton terus kadang jenuh. Nonton video pembelajaran di YouTube, di rumah belajar, nonton video pembelajaran oleh gurumu tadi, tapi Anda tidak melakukan apa-apa. Catat dong, buat mind map ya, buat peta konsep, catat. Kalau sudah catat, biar nancep lagi. Kalau Anda punya teman yang satu komunitas, jelaskan dong ke temanmu, ya, jelaskan. Ya, kalau misalkan kamu lebih paham lagi, praktekkan dong. Makanya di sekolah ada praktikum gitu loh. Memang biar pembelajaran dan pemahaman siswa itu luar biasa bertambahnya. Makanya teman-teman semuanya, gitu caranya. Kalau nggak bisa praktek, ya minimal bisa teman-teman lakukan 3 hal tadi lah ya. Mencatat, mendengar tadi, mencatat, habis itu kemudian menyampaikan. Nyatatnya silakan pakai peta konsep bisa. Yang penting Anda garis bawahi, Anda poin-poin pentingnya yang mana buat kesimpulan, buat resum dan sebagainya. Karena apa yang Anda catat itu akan Anda ingat. Iya, kayak gitu. Tapi perlu lagi kalau maksudnya pendekatan lagi dengan siapa kalau gitu? Apanya Ibu? Guru, bimbingannya kan, kemarin di rumah pun ya kan. Mm-mm. Nah, kan kadang anak-anak kan ada masalah masih segan untuk komunikasi. Gak usah segan, teman-teman. Sekarang itu pembelajaran itu, guru itu kayak sahabat kalian. Ya, betul sekali. Guru itu kan fasilitator ini pembelajaran gitu ya. Dulu konsep pendidikan itu gini adik-adik. Ya, ini yang kelas 12 mungkin. Atau Bapak Ibu guru mungkin ada yang nonton. Dulu konsep pembelajaran itu kan murid gelas kosong. Murid itu gelas kosong. Peserta didik gelas kosong. Guru yang ngisi. Pakai teko, pakai ceret. Sekarang enggak. Pendidikan sekarang itu adik-adik namanya konstruktivisme. Jadi anak-anak itu adalah makhluk hidup. Tanaman, tugas guru menyiram. Biar dia tumbuh, jadi apa saja sesuai dengan passion kalian. Nah, makanya teman-teman, jangan ragu masuk ruang BK. Orang yang masuk ruang BK itu bukan anak-anak yang bermasalah, bukan. Justru BK itu jadikan sahabat kalian. Kalau Anda ada masalah, curhatlah ke BK. Biar apa? Biar sampai dapat advice yang benar. Kalau teman-teman cerita ke orang yang salah, nasihatnya salah, jalanmu salah, bahaya. Makanya teman-teman semuanya, kalau ada permasalahan apa, cerita aja ke BK. Ya, begitu Ibu boleh nggak? Selalu boleh. Gitu teman-teman ya. Saya bukanya sampai jam 9 malam. Nah, ini malah buka konsultasi sampai jam 9 malam ya. Atau teman-teman ya yang putri-putri bisa WA saya juga ya. Yang mau daftar Erlangga maksudnya ya, kayak gitu bisa. Gitu Ibu, monggo. Terima kasih. Jadi kalau saya tambahkan ini ya, jadi pandemi ini saya kira datangnya itu di saat yang tepat. Artinya Tuhan itu juga adil juga ya. Jadi datangnya itu di saat yang tepat, artinya apa? Di saat manusia, anak-anak semuanya sudah mendapatkan fasilitas yang mumpuni. Artinya teknologi sudah sangat mendukung gitu. Jadi saya kira ini sudah bukan lagi alasan bahwa anak-anak belajar di rumah mengalami kesulitan. Seperti tadi Bu Titi bilang, Bu Tia tadi juga menyampaikan, Bapak Ibu guru juga. Mereka standby 24 hours, 24 jam. Mereka saya yakin siap untuk menerima pertanyaan meskipun ya kalau jam 12 malam tentu jawabnya besoknya ya. Jadi artinya apa? Sekarang sudah tidak dibatasi oleh jarak, saya kira dimanapun anak-anak juga bisa langsung konsultasi terkait dengan kesulitan apapun yang dihadapi. Ini saya bilang tadi, artinya pandemi ini datangnya sudah saya kira tepatlah waktunya gitu. Artinya apa? Kita memang sudah terbiasa dengan kondisi jarak jauh gitu kan. Jadi ini saya kira sudah bukan alasan lagi. Sekali lagi kembali yang disampaikan tadi bahwa motivasi dalam diri itu harus ditumbuhkan. Artinya kalau sudah motivasinya kuat, mindsetnya sudah benar-benar tertata, visinya jelas, saya kira apapun pasti diambil. Iya. Saya kira begitu ya. Siap. Oke. Oke, Pak Rizal, Pak Gren, karena Bu Titi, karena waktunya sudah habis, percakapan kita pokoknya sangat keras sekali ya. Terima kasih Pak Gren. Terima kasih, Sudah hadir di sama-sama. Madrasah Oke. Aliyah Malang, menyempatkan untuk kita mengadakan seminar. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Anak-anakku, karena waktunya sudah habis, boleh kita ambil kesimpulan kembali lagi. Gimana menjadi pelajar produktif di masa pandemi ini, belajar dari rumah. Kembali lagi, manfaatkan waktu kalian, lakukanlah hal-hal yang positif, dan tentunya kalian harus memiliki visi, misi, mimpi, dan tujuan untuk meraihnya. Suatu saat akan menjadi orang-orang yang sukses
Amin. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan. Kalau saya ada kesalahan, mohon maaf. Dan tentunya kita tadi membaca basmalah, kita ucapkan alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.